Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi bersama Emmanuel Morning Greetings. Saudara, mari kita diberkati dengan firman Tuhan dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan, pimpin kami sepanjang hari ini dan Tuhan berkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Tema kita pagi hari ini, angkatan yang lain. Angkatan yang lain. Pada zaman kepemimpinan Yosua, bangsa Israel hidupnya itu taat beribadah. Mereka melakukan apa yang diperintahkan. Namun setelah kepemimpinan Yosua mati dan digantikan oleh generasi penerusnya, firman Tuhan mengatakan setelah itu bangkitlah angkatan yang lain. Nah, mulailah di sini ketidaksetiaan bangsa Israel. Angkatan yang tidak mengenal perbuatan tangan Tuhan. Angkatan yang baru melakukan kejahatan-kejahatan di hadapan Tuhan. Saudara, mengapa hal itu bisa terjadi bagi bangsa Israel? Mengapa muncul generasi yang tidak mengenal Tuhan dan perbuatan tangan Tuhan? Bukankah zaman itu adalah zaman yang taat sekali akan perintah Tuhan? Zaman yang melakukan firman dengan sangat ketat. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, hal itu terjadi karena mereka mulai luntur dalam melakukan firman Tuhan. Mereka mulai membanding-bandingkan ilah-ilah lain. Saudaraku, mungkinkah kehidupan yang serba nyaman di Kanaan membuat hati para orang tua berubah? Atau mungkinkah karena situasi yang mengenakan dengan segala hal yang ada di sana membuat mereka bermalas-malasan untuk mengandalkan Tuhan? Ya, tentu saja, terkadang kehidupan yang sudah di dalam zona nyaman membuat orang-orang lupa akan Tuhan. Saudaraku, bisa jadi demikian karena abai mereka tidak lagi mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya, tidak lagi menekuni akan pembacaan Taurat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang membuat generasi selanjutnya mulai kendor. Ini menjadi peringatan untuk kita belajar dari sebuah situasi yang terjadi pada bangsa Israel menjadi suatu peringatan bagi kita supaya kita tidak bosan dan tidak jemu mengajarkan kepada generasi penerus akan firman Tuhan, akan hidup memuliakan nama Tuhan. Mereka pun harus menanggung akibat. Ya, karena mereka tidak taat, maka generasi selanjutnya tidak taat, mereka mendapatkan hukuman. Jadi setiap orang yang tidak taat akan firman akan mendapatkan hukuman. Saudara, mari selalu mengingat pelajaran tentang firman Tuhan dan mengajarkan kepada anak cucu kita sehingga generasi yang keluar adalah generasi emas, generasi yang takut akan Tuhan, generasi penerus-penerus Musa, Yosua, dan penerus yang takut akan Tuhan. Kata bijak kita, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Diberkati kita sepanjang hari ini. Shalom.